Pemirsa, Anda kembali di Zona Bisnis. Beberapa jam lagi tahun 2025 berlalu pemirsa, dan kita memasuki tahun baru 2026. Hingga triwulan 3 tahun ini, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 hampir pasti tidak akan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 di angka 5%. Bahkan menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2025 berpotensi lebih tinggi dan berpeluang mengangkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 year on year akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Lalu seperti apa data sesungguhnya di lapangan? Kita akan berdiskusi bersama dengan Senior Equity Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Faras Farhan. Selamat pagi Mas Faras. Selamat pagi Gemma. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu di akhir tahun 2025 ini ya Mas. Pasti penghujung tahun ya, di penghujung hari malah. Benar-benar tinggal besok nih ya. Aman. Nih, kita langsung diskusi nih Mas Faras. Jadi kan kalau Pak Menkyu nih, Pak Purbaya ini mengatakan bahwa triwulan 4 2025 pertumbuhan ekonominya potensial tumbuh lebih tinggi, yaitu dari kuartal 3 2025 yang hanya 5,04%. Nah, apakah Mas Faras seoptimis Pak Menkyu? Ya, kita di pasar modal memang sangat berterima kasih ya sama Pak Menkyu ya atas kerja kerasnya ya, walaupun sebentar di 2025 dan berlanjut di 2026. Dan kita memang setuju karena memang kalau kita lihat di kuartal 4 ini itu ada peningkatan ya, baik dari segi manufacturing PMI dan juga ada peningkatan juga dari segi consumer spending. Itu yang kita lihat itu juga akibat dari fiskal bantuan yang dikeluarkan oleh dari Kementerian Keuangan supaya bisa menggenjot pendorongan pemakanan dari konsumsi kita. Itu juga yang menyebabkan dari di 4Q ini kemungkinan betul akan adanya peningkatan yang lebih signifikan gitu dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Oke, berarti 2026 lebih optimis nih ya dari 2025. Oh iya tentu. Nah, kalau dari Mas Faras sendiri, data Mirae Asset sendiri ini seperti apa Mas di triwulan 4 2025 ini? Apakah Indonesia ini bisa tumbuh di angka berapa untuk pastinya? Kita expect di kuartal 4 ini mungkin bisa tumbuh sekitar 5,1 ya, 5,1%, 5,15% GDP growth, dan kemungkinan tren ini juga akan berlanjut ya hingga 2026 yang dimana kita ekspektasi GDP growth itu bisa terdorong hingga 5,2%. Nah, angka ini memang ini terdorong dari berbagai faktor ya. Yang pertama itu adanya peningkatan dari FDI, dari Foreign Direct Investment. Yang kedua adanya peningkatan dari manufacturing. Karena kalau kita lihat saat ini pemerintah dan terutama dari Kementerian Keuangan itu memang sangat mendorong sekali untuk penggenjotan dari manufacturing, terutama di sektor yang midstream dan downstream. Terlihat dari ya salah satunya industri-industri tambang-tambang kita ya, yang sudah sangat didorong sekali untuk hilirisasi. Dan yang ketiga juga kita melihatnya akan ada beberapa fiskal insentif juga yang supaya mendorong pendapatan negara. Ya contohnya seperti misalkan adanya pengurangan subsidi untuk yang EV dan juga ada berbagai program fiskal lainnya. Jadi kita memang expect untuk tahun depan sih akan lebih optimis lah dibandingkan 2025 yang penuh gejolak ya kalau kita lihat di tahun ini. Nah, kalau dari year on year-nya nih Mas Faras, pertumbuhan ekonomi 2025 ini akan di angka berapa kalau menurut dari Mirae sendiri? Kalau untuk year on year sendiri 2026 berarti ya. Untuk 2026 itu ya kita expect di 5,2 hingga 5,3% untuk GDP growth-nya. Kita expect seperti itu. Nah, kalau yang dipakai dari Mirae sendiri nih, Mas Faras, data apa yang dipakai untuk menunjang optimisme dan juga pesimisme terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun ini? Di tahun ini memang kalau kita looking back ya, itu kan terutama kuartal 2 itu memang merupakan periode yang cukup berat ya untuk kita, baik di bond market, di equity market, atau mungkin overall perekonomian kita. Di kuartal 1 kita dihadapkan dengan meningginya di XY hingga 110 hingga 111. Di kuartal 2 tiba-tiba kita lagi enak-enak lebaran, dihajar sama Trump, ada Liberation Day yang membuat IHSG kita turun bahkan waktu itu ke level 6 ribuan something. 2 kali trading halt kita di tahun ini. Jadi memang pada saat di semester pertama itu banyak sekali pesimisme yang terjadi di pasar modal kita dan juga ya di overall ekonomi kita. Tapi ini semua berbalik di kuartal 3 di mana ketika Pak Purbaya masuk gitu ya dan dia menginjeksi sekitar 276 triliun kepada perbankan untuk bisa memberikan loans dan juga berbagai insentif fiskal lainnya, udah gitu BI turun rate. Pasar modal kita juga akhir equity market all time high sebanyak 24 kali. Ini menunjukkan kalau akan adanya improvement gitu, terutama dari segi fiskal dan juga moneter. Untuk tahun depan sendiri kita melihatnya dari moneter sendiri tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Jadi untuk BI rate mungkin tidak akan turun sebanyak itu, mungkin hanya 50 bips tahun depan. Tapi memang perlu ada dorongan dari fiskal itu sendiri. Makanya ini jadi PR terbesar ya bagi Pak Purbaya. Oke. Nah,
Gebrakan dari Pak Purbaya ini kan juga mengalirkan dana pemerintah dari Bank Indonesia ke perbankan ya, Mas Faras. Seberapa berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari kegiatan itu? Dan seperti apa catatan dari Mirai atas gebrakan Menkyu Purbaya ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Sebenarnya gebrakan itu kalau kita lihat ya, itu kan problem kita itu sekarang kan ada supply dan demand. Problem kita itu sebenarnya bukan dari segi supply, tapi dari segi demand itu sendiri. Demand ini dalam artian adalah consumer spending kita. Bagaimana masyarakat on average itu mereka melakukan spending. Nah, Pak Purbaya ketika dia masuk kepada jabatan Menteri Keuangan dan yang pertama dilakukan adalah menarik dana dari Bank Indonesia kepada perbankan, itu sebenarnya merupakan salah satu contoh solusi cepat yang bisa dilakukan pada saat itu dan menunjukkan kalau stance beliau itu lagi pada growth. Dan itulah yang kita butuhkan pada saat ini, baik itu dari equity market, bond market, maupun dari real economy. Karena pada saat itu ketika Pak Purbaya menarik uang dari Bank Indonesia kepada perbankan untuk bisa di disburse gitu ya kepada masyarakat, harapannya adalah adanya peningkatan aktivitas perekonomian. Tapi tentu ini memang menjawab masalah dalam jangka pendek. Jangka panjangnya memang tentu harus ada pendorongan lagi dari segi fiskal. Contoh yang paling gampang yang bisa kita pikirkan itu adalah kan sempat ada rumor potensi penurunan PPN dari 11 hingga 10%. Itu juga bisa sangat membantu gitu dari segi demand yang tadi saya sebutkan itu. Jadi kalau memang tahun depan eksekusi fiskalnya juga sudah cukup bagus, maka kemungkinan target GDP growth yang 5,2% atau mungkin 8% ya seperti yang Pak Presiden kita mau itu bisa tercapai. Oke. Nah, kemudian kita berbicara mengenai pilar pertumbuhan ekonomi yaitu investasi di tahun 2025 ya Mas Faras ya. Karena kan ini tumbuh signifikan bahkan di beberapa periode tahun 2025 ini realisasi investasi juga mencapai rekor tertinggi gitu ya. Seharusnya kan kalau dari pertumbuhan ekonomi juga harusnya tinggi begitu ya seiring dengan berjalan investasi tadi. Tapi karena ada ICAR gitu ya, incremental capital output rasionya ini cukup tinggi juga, masih di atas 6%, jadi investasinya juga belum mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, dari Mirai sendiri seperti apa catatannya? Memang catatan kita pada tahun ini ya, investment itu kerasa itu hanya di capital market, specifically ke bond market dan equity market, dan juga mungkin dari industri. Biasanya kan yang kita mau itu adalah ketika ada investasi, itu mungkin langsung terasa ya kepada masyarakat, dan juga mungkin langsung kepada real ekonominya. Gitu, langsung trickle down efeknya itu langsung mulai kerasa. Tapi betul, karena tadi ICAR-nya di atas 9%, ada semacam glut lah dibanding situ. Nah, catatan memang dari kita itu kita melihatnya, investment ini saat ini kan saat investment yang dikeluarkan gitu ya dari mungkin dari foreign maupun dari domestik, itu capex cycle-nya agak berbeda gitu dengan kalau kita lihat dengan periode-periode sebelumnya. Yang dimana pada saat ini investment itu lebih banyak itu memang kepada basic materials dan juga infrastruktur. Ya memang itu butuh waktu lumayan panjang gitu supaya bisa terrealisasi kepada real ekonominya. Jadi untuk bisa merasakan trickle down efeknya itu bisa membutuhkan waktu cukup lama. Tapi ini juga merupakan langkah yang positif gitu. Dalam artian Indonesia ini berarti merupakan salah satu, ini terlepas dari negativitas yang ada ya di masyarakat kita, dan tentu banyak PR sekali untuk pemerintah kita. Ini menandakan adanya optimisme gitu bagi investment climate di Indonesia. Dan kita sih berharap untuk tahun depan dan mungkin tahun-tahun kedepannya lagi akan ada semacam insentif dan juga mungkin ada percepatan dan juga pelonggaran mungkin ya dari segi apabila akan ada investor yang ingin berinvestasi di Indonesia, terutama di industri-industri padat karya. Jadi bisa mendorong job creation, mendorong GDP growth dan lainnya. Oke, baik Mas Faras, kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana potensi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Mas Faras, pemirsa. Zona Bisnis akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di Zona Bisnis, masih bersama kami Mas Faras dari Mirai. Kita akan bahas terkait dengan potensi pertumbuhan ekonomi ya Mas di tahun 2026. Tapi kan nih kita sedang menghadapi bencana, lagi ada duka. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tetap harus dikejar oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi anggaran rehabilitasi ini kan juga sudah dianggarkan tembus sampai kurang lebih 60 triliun rupiah. Ini akan berdampak besar nggak untuk potensi pertumbuhan ekonomi tahun depan? Kembali lagi ya, anggaran ini kan ya kalau bahasa kasar kita bilang ini 1/5 anggaran dari programnya Pak Prabowo yang MBG ya. Jadi sepertinya memang ini PR besar juga nih dari Pak Purbaya gitu. Ini akan dialokasikannya ini dari dana yang mana? Karena kan anggaran itu kan sudah ditekan untuk 2026. Dan apabila ada tambahan anggaran lagi sebesar 60 triliun, berarti harus ada reformulasi lagi gitu. Ya, dan ini juga reformulasi yang sifatnya impromptu. Karena kan ya qadarullah kita ada bencana di Aceh itu sendiri. Untuk tahun depan sendiri growth-nya sih kita masih expect akan tetap berlanjut ya. Karena memang
growth-nya ini juga datang itu ya terlepas dari Aceh memang juga dia kontribusi juga cukup lumayan kepada perekonomian kita, tapi juga dari berbagai provinsi-provinsi lain itu juga masih menunjukkan ada sinyal-sinyal pro-growth lainnya. Dan kita sih berharap semoga bencana Aceh ini dapat cepat terselesaikan ya, dan semoga masyarakatnya juga dapat beraktivitas seperti biasa, seperti itu. Ya, dan ini juga kembali lagi harus ada reformulasi dari APBN supaya anggaran tersebut juga tidak mengganggu dari aspek-aspek anggaran-anggaran yang lainnya. Oke. Nah, Mas Faras, berdasarkan data dari Mirai ini, kan akan berada di level berapa pertumbuhan ekonomi di tahun 2026? Apakah nantinya pertumbuhan ini akan bisa berhasil di atas tahun 2025? Karena kalau dari Bank Mandiri kan pertumbuhan 2026 ini bisa mencapai 5,2% begitu ya. Kalau dari Mirai sendiri bagaimana? Ya, kita sepakat sih dengan 5,2%. Ya, 5,2 hingga 5,25, tapi kita sepakat overall dengan 5,2%. Kembali lagi itu didorong dengan 3 hal utama ya. Yang pertama peningkatan dari FDI. Kita berharap semoga trading partner kita yaitu dari Singapura, China, Jepang, dan Malaysia dan lainnya itu juga meningkatkan kembali FDI mereka kepada kita. Yang kedua itu ada peningkatan dari manufacturing. Kita berharap itu tadi kan investment juga sudah mulai meningkat dan semoga akan meningkat lagi di tahun depan. Dan kita juga berharap dari program hilirisasi dan juga berbagai aktivitas downstreaming yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan itu juga bisa berdampak cukup signifikan gitu terhadap GDP growth kita. Karena kalau hasil analisis yang kita lakukan sekitar apabila ada 1 percentage point peningkatan gitu dari segi FDI itu akan berpengaruh sekitar 0,8 percentage point dari GDP growth kita. Jadi ini menunjukkan kalau FDI kita ini juga merupakan salah satu hal yang cukup krusial dan ini adalah PR ya bersama ya, yaitu dari Menteri Investasi, mungkin dari Danantara juga dan juga dari Menteri Keuangan. Oke. Nah, kalau dari kunci pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 nih, dari Mirai seperti apa, Mas Faras? Untuk ekonomi 2026 ya, berarti untuk kira-kira katalisnya ke depan seperti apa? Iya, kita memang katalisnya kembali lagi, kita tetap cukup optimis untuk tahun depan. Dan kita berharap tidak akan terjadi lagi volatilitas atau dinamika yang terjadi di tahun ini ya. Kita memang saat ini masih mencari juga sih kira-kira di tahun depan itu apakah ada katalis negatif terbesar bagi perekonomian kita ataupun dari segi pasar modal dan investasi. Karena kalau kita lihat tahun ini kan katalis terbesarnya itu tadi ada trade war yang cukup tinggi, ada geopolitical tension, ada berbagai macam berbagai macam hal yang terjadi juga gitu dari Amerika dan juga Indonesia. Nah, di tahun depan ini kita melihat untuk DXY sendiri berharapnya sih bisa di bawah 100, harga emas bisa relatively stable di atas 4 ribuan. Kita juga expect berbagai macam metrik juga bisa tercapai gitu di tahun depan. Sehingga sih kita sampai saat ini masih belum menemukan ada katalis negatif yang cukup signifikan. Tapi memang kalaupun ada itu nanti bisa menjadi hal yang cukup diperhatikan seperti itu. Nah, kita juga masih akan bahas nih ya Mas Faras terkait dengan bagaimana nih memulihkan daya beli masyarakat juga di tahun 2026 ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Mas Faras, pemirsa dan bisnis masih akan kembali untuk Anda saat lagi selanjutnya. Pemirsa, Anda kembali di Zona Bisnis. Kita masih akan berdiskusi bersama dengan Mas Faras terkait dengan potensi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Jadi Mas Faras, kita akan kembali mendiskusikan soal bagaimana menguatkan daya beli masyarakat nih, terutama di tahun 2026. Karena kan kalau kita buka data simpanan masyarakat, menengah bawah memang turun ya di tahun ini. Tapi simpanan di atas 200 juta rupiah ini hingga 5 miliar katanya meningkat. Jadi apa arti dari data ini di tahun 2025 ke 2026? Iya, memang tahun ini cukup berat ya fenomenanya karena ada shifting bahkan banyak ada fenomena yang bisa dibilangnya shrinking middle class dan di mana orang yang kelas menengah itu akhirnya mereka turun kasta gitu menjadi aspiring middle class. Apalagi di tahun ini ya, dan mungkin juga ini sudah berlaku di tahun sebelumnya, tapi di tahun ini terutama karena saking beratnya perekonomian kita di semester 1 ya, dan juga mungkin sepanjang tahun ini juga ada tren di mana banyak sekali masyarakat kita itu mereka melakukan konsumsi itu dengan menggunakan pay later. Jadi mereka menggunakan konsumsinya itu tuh melebihi dari income mereka. Dan ini merupakan salah satu khawatir juga sih dari kita dan terutama dari pelaku ekonomi di pasar modal seperti itu.
Memang saat ini PR terbesar yang diperlukan itu ya itu kembali lagi itu semua harus dari segi fiskal. Karena kalau dari segi moneter BI rate sudah turun cukup banyak di tahun ini. Jadi mungkin tidak akan terlalu berpengaruh signifikan juga kepada real ekonomi. Jadi kalau memang akan ada peningkatan dari segi daya beli masyarakat yang which is itu adalah real ekonomi, itu perlu adanya peningkatan insentif dari segi fiskal. Contoh paling simple yang tadi sempat saya mention itu adalah wacana penurunan PPN dari 11 hingga 10%. Dan di mana saat ini PPN kita merupakan salah satu tertinggi di ASEAN dibandingkan dengan Malaysia yang cuma 6%, Singapura cuma 8%. Jadi kalau itu saja menurun walaupun cuma 1%, itu juga dapat membantu gitu. Adanya dorongan lah untuk dari segi spending di masyarakat. Dan bagaimana kita meningkatkan itu ke depan, itu kembali lagi. Apabila FDI ini dipermudah dan berbagai macam policy juga, uncertainty-nya juga berkurang, sehingga ada jobs creation yang lebih, ini juga mendorong domestic economy dan juga dari segi downstream-nya, dari segi real ekonominya. Nah kalau dari wacana ada penambahan UMP di tahun 2026, ini juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat nggak ke depannya? Atau malah akan berpotensi kepada perusahaan ya? Nah, kembali lagi kan kalau misalkan UMP meningkat, itu juga kita harus melihat dari segi perusahaan itu apakah labanya meningkat atau enggak. Karena kalau hanya UMP meningkat, tapi kalau dari segi operating profit atau dari segi revenue-nya juga relatively stagnan, kan tidak sustainable. Berarti kan margin dari perusahaan itu juga akan berkurang, dan apabila berkurang terus, maka tidak menjadi sustainable business. Jadi tapi memang kalau kita lihat di tahun ini ya, terutama tren dari perusahaan-perusahaan TBK, rata-rata memang earnings growth dari perusahaan-perusahaan TBK ini juga cukup positif. Jadi apabila ada peningkatan UMP, kemungkinan masih bisa berlanjut. Mungkin yang akan terdampak itu adalah perusahaan-perusahaan yang relatif size-nya kecil, yang dimana mereka masih di fase awal growth dan mereka juga masih figuring stuff out gitu. Jadi itu juga mungkin akan berpengaruh kepada itu. Tapi memang iya betul. Kalau misalkan ada peningkatan dari segi UMP, harapannya itu bisa mendorong juga dari segi belanja masyarakat. Tapi kembali lagi itu tadi selain dari peningkatan UMP, dari Kementerian Keuangan dan Pak Purbaya, dan ini juga menurut saya kenapa Pak Purbaya di-appoint ya sama Pak Prabowo untuk bisa menjadi Menteri Keuangan, untuk bisa men-solve problem ini, seperti itu. Jadi masih harus banyak diskusi ya kepada perusahaan, masyarakat, dan juga pemerintah pusat untuk mensinkronkan kenaikan UMP ini ya. Nah, Mas Faras, kalau tadi disebutkan bahwa memang ada beberapa masyarakat kelasnya turun begitu ya, apalagi pendapatannya. Nah, bagaimana cara mereka bisa adaptif dan juga tune in ya untuk shifting ke sumber kemakmuran baru supaya tidak semakin turun lagi kelasnya nanti di tahun 2026? Iya, memang tahun ini kalau kita lihat ya tren, karena kan kebetulan Mirae Asset ini kan kita merupakan salah satu broker di retail ya, yang besarnya juga gitu. Dan kita lihat memang di tahun ini banyak sekali aktivitas trading dari segi dari masyarakat, dari retail. Yang nominalnya itu tidak besar, ya rata-rata di bawah 100 juta itu banyak sekali di tahun ini. Artinya memang dari masyarakat itu juga sudah mulai melek gitu terhadap investasi. Dan mereka-mereka yang memang tidak memiliki waktu atau mungkin tidak memiliki kapabilitas untuk bahasanya memiliki side hustle, mereka mencari bahasa kasarnya cuan-cuan tambahan itu ya dari pasar modal. Apalagi tahun ini kita all time high 24 kali. Saya sih berharap tahun ini banyak sekali masyarakat kita yang ya bahasa kasarnya cuan kotos-kotos lah tahun ini. Dan kita juga berharap ini akan berlanjut hingga tahun depan juga. Yang penting kita optimis saja nih ya Mas Faras untuk tahun 2026 ya. Bismillah aja sih kalau kita mah. Baik, terima kasih Mas Faras Farhan selaku Senior Equity Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia sudah bergabung bersama kami. Selamat tahun baru dan juga kita berdoa agar pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sesuai dengan keinginan dari Presiden Prabowo Subianto ke depannya. Terima kasih Mas Faras. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi diskusi kami bersama dengan pihak Mirae, dan demikianlah program Zona Bisnis untuk kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Gemma Tanjung pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat tahun baru. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.